Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jalan ke Sorga. Yohanes 14 ayat 5-7 berkata demikian. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saudara-saudara, Yesus menyampaikan bahwa Dia akan kembali ke sorga. Dan seharusnya murid-murid tahu jalan ke sana. Tetapi kemudian Thomas dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak tahu jalan ke sana. Saudara, mungkin sebetulnya mereka itu sudah mendapatkan penjelasan dari Yesus. Namun pemahaman mereka agak kabur, tidak pasti. Sehingga Thomas ingin mendapatkan penjelasan yang lebih clear lagi dari Yesus. Saudara, saya melihat di sini ada sebuah pertanyaan yang jujur untuk menemukan kebenaran. Dan itu bukan sesuatu yang tidak rohani. Justru setelah mendapatkan penjelasan, iman seseorang lebih kokoh daripada sebelumnya. Saya ingat ada seorang remaja yang membaca tulisan di internet. Dan kemudian mulai malas ke gereja, percaya teori evolusi, tidak percaya kepada hal-hal yang ada di dalam Alkitab. Orang tuanya marah, tetapi anaknya itu menanyakan hal-hal tersebut kepada orang tuanya dan orang tuanya nggak bisa jawab, saudara sekalian. Dan orang tuanya bilang, pokoknya udahlah yang ada dalam Alkitab udah pasti benar. Kamu jangan membantah papa kalau kamu diajak ke gereja. Wah, terjadi pergolakan. Mendengar hal itu dari orang tuanya, saya bilang, begini dah, nanti habis kebaktian tolong anaknya ketemu saya, nanti saya jelaskan apa saja pertanyaannya. Dan benar saudara, anak remaja itu kemudian tanya, Om saya mau tanya, dinosaurus itu pernah ada tidak? Apakah dunia ini ada karena Big Bang, ledakan di alam semesta? Dia mulai tanya banyak hal. Kenapa Allah itu disebut Tritunggal? Kan istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Apakah Allah orang Kristen 3 atau 1? Saya jawab satu persatu sampai akhirnya setelah sejam lebih. Remaja ini berkata, oh kalau gitu sih saya bisa ngerti. Habis tiap kali tanya sama papa bilang, udah percaya aja. Ya papanya juga memang kan gak pernah belajar teologi, saudara. Tetapi saya melihat dari pertanyaan jujur dan ketika dia menemukan jawaban, itu yang membuat dia makin kokoh di dalam imannya. Karena itu saudara, kalau anakmu mulai bertanya tentang perkara-perkara rohani dan saudara tidak bisa jawab, saudara bertanya kepada hamba Tuhan, saudara tanya kepada pembina rohani. Supaya anak-anak kita, apalagi masuk masa remaja, mendapatkan jawaban yang akurat. Dan iman mereka bisa lebih kokoh. Kan tanya sama tanya itu beda. Ada orang tanya dengan jujur. Ada orang tanya itu untuk ngetes orang lain. Karena apa? Tujuannya, motivasinya tidak baik. Tetapi kalau tujuannya benar, baik, tentu kita harus memberikan explanation, penjelasan kepada mereka. Jadi Thomas tanya, kemana jalan ke sana? Aku belum tahu. Lalu Yesus berkata di ayat 6, sebuah jawaban yang sangat dikenal, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini istilah penyebutan Yesus tentang dirinya. Aku adalah, I am that I am. Yang disebut sebagai ego eimi di dalam bahasa Yunani, penyebutan Yesus tentang siapa dirinya. Dan aku adalah itu berkaitan dengan nama Yahweh di dalam perjanjian lama yang diucapkan oleh Allah kepada Musa ketika Musa bertanya tentang siapa nama Allah. Aku adalah aku. I am that I am. Ehye asher ehye. Nah, dari sini kita melihat Yesus pertama berkata dia adalah jalan. Karena memang dia adalah jalan untuk menuju Bapa Surgawi. Sebab kalau saya baca di dalam Ibrani pasal yang ke
10 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata demikian. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, melalui Yesus, melalui kematiannya di kayu salib, jalan ke sorga itu sudah terbuka. Agama menunjukkan jalan. Yesus berkata, akulah jalan. Dia tidak hanya menunjukkan perlu begini, perlu ke sana, do this, do that, lakukan ini, lakukan itu. Tapi Yesus berkata, already done. Aku sudah menyediakan jalan itu melalui kematianku di kayu salib. It is finished, sudah selesai. Kamu tidak perlu menambah apapun, hanya percaya kepadaku. Dan buktinya orang itu sungguh-sungguh percaya, dia akan melakukan pekerjaan baik. Tapi perbuatan baik bukan syarat untuk mencapai keselamatan. Perbuatan baik adalah bukti nyata bahwa orang itu sudah percaya dan sudah diselamatkan. Ada seorang tukang kayu yang sering bersaksi kepada temannya tukang kayu lain untuk percaya kepada Yesus. Temannya bilang, gak mungkin semudah itu, masa dosa kita diampuni Tuhan bukan karena perbuatan baik, tapi karena mengaku dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan mesti ada bagian yang kita harus kerjakan. Sampai satu kali, karena ini teman lama, udah puluhan tahun. Temannya ini ulang tahun. Lalu saudara tahu, tukang kayu yang pertama memberikan hadiah kepadanya sebuah piano yang bagus. Wah, temannya kaget karena itu impiannya dari sejak dulu, ingin punya piano. Oh, sekarang dia dapat piano yang mahal sebagai hadiah. Aduh, dia terima kasih sama temannya. Tapi kemudian teman yang kasih piano bilang, tunggu dulu ya, saya bawa kapak saya bawa gergaji. Karena saya rasa piano ini masih belum sempurna. Saya harus gergaji di beberapa bagian, saya harus paku, saya harus palu. Temannya bilang, jangan dong, ini sudah sempurna, udah perfect. Apa yang kamu lakukan justru akan merusak, bukan menambah kesempurnaannya. Lalu temannya bilang, begitu juga dengan karya Kristus di atas kayu salib. Kalau kamu ingin menambah ini itu, bukan makin sempurna, engkau merusak karyanya. Saudara, sejak itu dia mengerti apa yang dimaksudkan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, maka jalan itu sudah tersedia bagi kita. Dan kita tidak perlu menambahi dengan hal yang lain. Karena perbuatan baik, sekali lagi seperti saya jelaskan, itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan, bukan syarat untuk kita bisa mengalami keselamatan. Nah, waktu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, hidup. Pertanyaannya, waktu Yesus ngomong gitu, apa mungkin kitab sucinya salah? Jadi Yohanes yang menulis Injil ini salah mencatat. Atau kalau dia mencatat betul itu perkataan Yesus, jangan-jangan Yesus berdusta. Tetapi saya yakin saudara, waktu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes tidak salah mencatat, Yesus tidak berdusta, kitabnya benar, dan Yesus juga benar. Karena dialah satu-satunya jalan ke sorga. Nah, hal ini membantah pandangan universalisme bahwa semua orang akan pergi ke sorga, apapun agamanya. Tanpa Yesus tidak ada orang yang bisa ke sorga. Atau juga membantah pengajaran yang berkata ada jalan lain di luar Yesus yang menyebabkan manusia bisa ke sorga. Ya, kalau kamu percaya agama A, B, C atau percaya Nabi A, B, C, kamu juga masih bisa selamat. Saudara, ucapan Yesus ini membantah juga pandangan kedua ini. Sebab bila ada jalan lain yang olehnya kita bisa diselamatkan, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Mengapa dia mati di kayu salib? No other way, tidak ada jalan lain selain daripada Yesus. Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah penebus. Penebus artinya dia telah menanggung segala dosa kita yang seharusnya kita yang memikulnya. Dan karena dia sudah menebus, kita tidak perlu membayar lagi hutang dosa kita yang sudah ditebus, sudah dibayar oleh Yesus. Sehingga keselamatan adalah hadiah cuma-cuma, free gift yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang berpikir bahwa kalau kita mati, kita tetap harus masuk purgatori, api penyucian. Bisa
sana menderita mungkin 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tergantung dari sedikit banyaknya dosa kita. Tapi jika itu benar, apa manfaat penebusan Yesus di kayu salib? Bukankah Yesus mati untuk menebus dosa kita? Loh, kalau kita harus menyucikan diri kita lagi dengan dihukum lagi, sia-sia dong apa yang Yesus lakukan itu. Saya percaya Yesus telah mengampuni dengan sempurna karena dia menanggung kesalahan kita. Makanya saudara, kita harus banyak bersaksi kepada orang lain bahwa jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Para teolog liberal berkata bahwa ucapan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu adalah hanya untuk orang Kristen saja. Tapi saya tidak percaya akan ungkapan itu. Karena ini adalah berita bahwa Yesus juru selamat dunia. Bukan hanya juru selamat orang Kristen. Sehingga orang yang ada di dunia apapun kepercayaannya, kalau mau masuk surga ya hanya melalui Yesus. Saudara-saudara, saya yakin kita berkenan kepada Bapa hanya karena jasa penebusan Kristus. Selanjutnya, ayat ini juga mendorong kita untuk berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14 firman Tuhan juga berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadanya dalam namaku, aku akan melakukannya." Minta sesuatu dalam namaku. Jadi kita kalau doa mesti dalam nama Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Kalau saudara mau ketemu presiden, biasanya protokolernya susah sekali. Mesti daftar, bikin surat, ngantri, belum tentu bisa diterima. Tapi kalau saudara punya teman yang anaknya presiden, lalu dia ngajak kita, yuk ke rumah saya di istana. Kita ikut sama dia, kita akan ketemu dengan bapaknya. Nggak usah pakai protokoler yang rumit-rumit, saudara. Kenapa? Karena diajak oleh anaknya. Yesus, anak domba Allah. Dia menghapus dosa dunia dan dialah yang mempertemukan kita dengan Bapa Surgawi. Akulah jalan. Yesus juga bilang, akulah kebenaran. Dia bukan hanya mengajarkan kebenaran. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Sehingga apa yang diucapkan, termasuk dia satu-satunya jalan ke surga, pasti benar. Akulah kehidupan. Kita akan menerima hidup abadi selama-lamanya. Bahkan hidup sejati, hidup yang bermakna, penuh sukacita. Itu di dalam Yesus. Dan ayat 7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa, kata Yesus. Kenapa? Karena Yesus dan Bapa satu hakikatnya, walaupun pribadinya berbeda. Yesus itu bukan Allah minor, Allah kecil, setengah Allah. Karena dia adalah Allah, dia adalah Yahweh. Kenapa Yesus satu-satunya jalan? Karena dia adalah Allah sendiri yang punya sorga, yang telah datang untuk menyelamatkan manusia. Dan dialah yang kemudian mengajak kita ke sorga. Karena itu percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara yang sudah percaya, bertekun dalam iman dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Dan ingat saudara bersaksi kepada semua orang. Karena tanpa Yesus semuanya binasa masuk neraka. Hanya dalam Yesus kita menemukan jalan ke sorga. Mari tulis dengan sungguh-sungguh. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari ucapkan bersama saya, 2, 3. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Boleh tulis sekali lagi. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang percaya? Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami sungguh percaya jalan ke sorga hanya satu, melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya kami tidak mau berpaling kepada hal yang lain. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Kami juga mau bersaksi kepada keluarga dan teman-teman kami. Supaya mereka juga diselamatkan ketika mereka percaya Yesus adalah Juru Selamat. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.